Sya. Lihat nih, ini kafe yang mau kita datengin besok sama geng rumpi-rumpi manja. Pokoknya aku udah bikin schedule. Kita nongkrong di Senopati, terus juga pesan kravel, boba, ice coffee, abis itu live music, abis itu pas pastinya Tunggu. Banyak banget pengennya, mau dikata apa sih? ya biar hits dong Sya, biar pamer di sosmed terus kita kelihatan kayak orang-orang kayak selebgram lah Ya pokoknya. ampun, maksudnya biar nggak ketinggalan zaman Ya gitu. dong. FOMO banget sih. FOMO apaan sih? Fear of missing out. Nah, kita cari tahu yuk apa sih itu FOMO. Ayo, siapa yang suka jadi FOMO? Ya, namanya juga kehidupan sosial media ya, suka banget bikin kita kayak, aduh, gue ketinggalan zaman nih, gue harus deh ikutin orang-orang yang ada di sosial media. Pernah gitu nggak sih, Sya? Kayaknya ngerasa ketinggalan mulu gitu ya. Aha. Kayaknya harus menjadi orang yang paling update gitu, Paling dari yang tahu. paling tahu gitu. Bahkan kalau misalnya anak Twitter ngejep aja ketinggalan informasi gitu Nah, kan. iya. Nah, hari ini kita makanya mau bahas tentang FOMO, fear of missing out. Sebenarnya bagus atau enggak sih? Atau justru kita harus joy of missing out atau JOMO? JOMO. Ya. Berarti FOMO dan JOMO ini apa? Saudara kerabat. Saudara, iya. Ya. Love but hate, hate but love. Love and hate Love and relationship. relationship. Ya. Oke, kita akan bahas soal FOMO dan JOMO, Audrey dan juga smart listeners yang nonton kita di hari ini ya. Ya. Kalau misalnya kamu pernah merasa kayaknya ketinggalan terus dan harus pengen jadi orang yang paling update, paling nyoba sebuah hal yang baru, misal mencari hidden game dimanapun berada, Yes. sampai ke Ujung-ujung gang juga. gitu. Masih di Harus dikejar gitu, atau mungkin kayak ada restoran baru, tempat-tempat hits baru, Makanan kamu, baru. kamu yang bener-bener rela antri sampai 2 atau 3 jam, ya mungkin itu bisa dikategorikan FOMO ya. Apalagi kalau kita bersinggungan selalu dengan sosial media, kita tuh kayak nggak betah ninggalin handphone sedetik pun. bener. Tuh kayak berita apa lagi nih di Lambe Turi gitu kan, atau berita apa lagi nih di kompas.com gitu. Itu kan keren ya FOMO-nya ya. FOMO-nya ya. Tapi banyak dari kita FOMO-nya itu emang ke hal-hal yang negatif, yang justru satu menguras uang, satu menguras waktu, dan bahkan kita jadi overthinking, Yes. stres, capek karena ngikutin semuanya. Bener menguras energi juga nggak sih ketika ada berita-berita baru yang viral, yang misalnya bisa dibilang apa ya berita-berita yang menguras energi, bikin kita overthinking, atau Iya, justru iya. malah membuat jari kita bisa mengetik hal-hal jahat, komentar-komentar jahat terhadap berita tersebut. Aduh, jangan sampai deh FOMO-nya malah beralih ke hal yang negatif gitu ya, Audrey. Yes, jadi itu dulu ya, mengindikasikan kamu FOMO atau enggak, boleh dicek deh, kamu tahan gak sih nggak pegang handphone seharian, atau nggak buka sosmed seharian, atau ketika ada resto baru, kamu tahan gak sih nunggu sampai resto itu mungkin nggak terlalu rame gitu ya. Itu tuh salah satu cara mudah lah mengindikasikan kamu FOMO atau enggak. Yes. Nah, kalau misalnya kamu rasa kayaknya aku gak kayak gitu, berarti mungkin kamu masuk kategori JOMO, Sya. JOMO, joy of missing Missing out. Jadi walaupun missing out tapi dia tetap joy. Yes, Tetap senang, tetap enjoy. enjoy. Happy. It's okay. Ketinggalan tren, atau ketinggalan nggak ketinggalan zaman juga sih, karena dia juga hidup di zaman itu ya. Ya. Tapi yang penting dia tetap joy dan tetap live At the moment. gitu, Ya. hidup dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu kita punya 3 tips gitu ya, karena mungkin secara nggak sadar kita suka FOMO gitu Ya. ya. Kayak misalnya aku inget tuh, aku agak FOMO juga sih. Zaman ada aplikasi Clubhouse ya, itu kan kayak semua orang download, kita kepo nih, kita download gitu kan. Ternyata coba-coba gitu, habis itu udah dihapus aja gitu kan, nggak bermakna banget gitu loh. Seminggu atau 2 minggu setelah di-download dihapus gitu kan. Jadi ada 3 tips supaya kamu nggak FOMO. Yang pertama adalah
Apa Tasya? Saya lupa. Yang pertama adalah menikmati hidup kamu saat ini. Oke. Jadi enjoy your life gitu. Kalau kata orang zaman sekarang YOLO ya. You only live once. Jadinya ya udah nikmatin aja hidupnya senyaman kamu. Live at the moment. Yes, atau kalau anak-anak yoga yang suka concern ke mental health mungkin sebutnya mindfulness juga ya. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, kamu fokus ke situ, jangan sampai terdistrak hal-hal lain. Itu akan menjadi kebiasaan yang baik juga gitu. Ketika ada sesuatu yang seru, yang hits, yang viral, kita nggak langsung gercep gitulah ya untuk into it gitu. Yes. Nah, yang kedua, karena sumber terbesar FOMO ini sosial media, kita juga bisa nih sesekali ngelakuin detox sosial media. Wow. Ini penting merupakan loh. ini penting tapi sebuah hal yang mungkin Challenging. dibilang susah ya, challenging gitu untuk beberapa orang ya, karena kadang-kadang hidupnya sudah keterkaitan nih dengan sosial media, Instagram, Twitter, belum lagi Facebook, ya kan, itu tempat bercerita, share foto segala macam. Iya. Tapi ternyata itu penting loh untuk ada detoxnya ya kadang-kala. Yes, karena kan sesuatu yang berlebih itu tidak baik adanya gitu kan. Kayak kita kenal lah ada minuman detox kayak lemon dan lain sebagainya untuk mendetoks racun. Nah, karena kita juga terlalu sering terpapar sosial media, bangun-bangun udah buka Instagram, bangun-bangun udah cek apa nih trending topik di Twitter. Stop it. Get some help. Rasanya semuanya itu terlalu banyak yang masuk sehingga kita bisa menyiapkan atau menyisakan waktu gitu untuk detox sosial media. Gampangnya mungkin seminggu deh kamu hapus aplikasi Instagram atau seminggu deh kamu hapus aplikasi TikTok gitu ya. Atau sebulan. Itu sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih, Syah. Yes. Jadi it depends on you lah ya. Jadi balik lagi untuk menghindari ketergantungan itu ya. Yes. Ketergantungan terhadap sosial media. Oke, yang ketiga apa tuh Audrey? Yang ketiga ada melakukan hal-hal yang baru gitu ya. Jadi ketika kamu mungkin mencoba hal-hal baru, pasti hal-hal yang bisa dibilang nggak cukup menarik sebenarnya ya Syah ya, yang mungkin menguras waktu kita jadi terlupakan. Jadi kita fokusnya sama hal-hal yang kita lagi coba pelajari. Good job. Misalnya kamu nggak bisa berenang, kamu lagi les berenang nih, kamu kan pasti akan concern lah untuk belajar berenang daripada mungkin buka-buka sosmed. Karena kalau kita nggak punya kegiatan tuh pasti kita punya kecenderungan yang sangat besar untuk membuka sosial media, untuk tenggelam di dalamnya. Jadi bisa coba hal-hal baru ya. Yes, nggak ada salahnya kok untuk menjadi orang yang mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman. Ya ada misalnya kafe baru terus didatengin gitu. Tapi jangan sampai pada tahap yang ekstrim itu tadi ya Audrey. Ini yang harus dihindari ketika FOMO itu kayak sudah menjadi gaya hidup melekat sekali di dalam diri kita. Itu akan jadi stres sendiri ketika kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Maka dari itu 3 tips tadi dari Audrey dan juga Tasya mungkin bisa kamu coba untuk kamu-kamu yang merasa bahwa oke, aku sudah FOMO, ini saatnya aku untuk JOMO, Joy of Missing Out. Good job. Gimana? Seru kan kontennya? Kalau kamu punya topik-topik menarik untuk dibahas, boleh komen atau DM kita via Instagram di @radiosmartfm959. Dan jangan lupa di like, Komen. dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. Aku Audrey. Aku Tasya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.